Halo, jumpa lagi dengan Cap. Kita akan melanjutkan cerita di Queen's Gambit. Untuk yang tertinggal bisa menonton rekaman episode sebelumnya terlebih dahulu. Barulah menonton yang ini supaya nggak bingung. Oke, kita mulai recap di Queen's Gambit episode 3. Cerita dimulai dengan adegan flashback saat Hermione masih kecil. Terlihat kalau Hermione sangat sayang dengan ibunya saat itu. Lalu, di episode sebelumnya, Hermione mengalahkan Bellatrix dan menjadi juara di kotanya. Saatnya Hermione pergi ke Cincinnati untuk mengikuti pertandingan catur dengan musuh yang lebih sulit. Bu Alma dan Hermione pun menginap di hotel. Setelah melihat-lihat kamarnya alias check-in, Hermione mendaftar ke panitia. Bukan hanya di Kentucky, Hermione juga terkenal di kalangan pemain lain yang berasal dari beberapa negara. Lalu Hermione berkeliling. Bertemulah Hermione dan Benny Watts yang diperankan oleh Thomas Brody. Tahu kan, yang main di film The Maze Runner? Nah, Benny Watts adalah pro player catur dan ya, lagi-lagi Hermione tertarik dengan Benny. Hermione selalu tertarik dengan pemain-pemain pro. Dan pertandingan pertama dimulai. Namun belum apa-apa, lawan mainnya sudah pasrah karena melawan Hermione. Saat Hermione melapor ke panitia, di situ Hermione bertemu Mike dan Matt yang merupakan panitia di pertandingan catur Kentucky episode 2. Hermione bertanya, "Kamu daftar buat lomba juga?" "Wah, enggak. Kita nggak akan kuat. Biar kamu aja." Hermione menang melawan musuh selanjutnya. Dan saat itu Bu Alma menyaksikan pertandingan Hermione. Lalu Hermione, Bu Alma, dan si kembar Matt dan Mike makan bersama. Matt dan Mike menjelaskan pertandingan-pertandingan yang diadakan di beberapa negara. Menurut mereka, yang tersulit adalah Rusia. Hermione sangat ingin melawan pemain yang lebih hebat, sedangkan Bu Alma hanya fokus ke nominal hadiahnya. Mantap mama ini. Setiap malam, setelah bertanding, Hermione duduk di depan papan caturnya, mengulang permainannya, dan mencari kelemahannya. Tapi nggak ketemu. So, that's perfect. Lalu pertandingan akhir dimulai. Hermione berhadapan di final melawan seorang master yang bernama Rudolph. Awalnya, Matt dan Mike berpikir kalau Hermione bakal kalah. Tapi ternyata itu adalah taktik milik Hermione yang tidak disadari oleh lawan mainnya. Hingga sang master pun menyerah. Setelah kemenangannya, Hermione semakin terkenal. Dia bahkan mengikuti pertandingan di beberapa tempat. Ya, bolak-balik naik pesawat. Dan Bu Alma selalu membuat alasan ke sekolah agar Hermione bisa terus bertanding. Selama perjalanan menghadiri banyak pertandingan, Bu Alma dan Hermione juga semakin dekat. Kalau sebelumnya Hermione terlihat kampungan dan sering dibully di sekolah, sekarang ia justru menjadi seperti selebritis, masuk banyak majalah, dan disukai banyak laki-laki di sekolahnya. Sempat diwawancarai mengapa Hermione suka catur. Menurut Hermione, papan catur adalah tempat teraman di mana dia bisa mendominasi dunianya. Jadi, Hermione merasa aman selama dia bisa menang di setiap permainannya. Tapi, reporter cewek itu bilang kemungkinan Hermione punya apopenia. Apa itu? Cari tahu di Google. Karena udah nggak kampungan lagi, Hermione diundang ke pesta kawannya yang dulu membuli dia. Tapi karena itu bukan circle-nya, Hermione merasa nggak nyaman dan menghindar. Ya secara di situ Hermione nggak bisa mendominasi. Dan saat mau pergi, Hermione melihat ada botol bir atau whisky entah nggak jelas. Hermione pun mencuri botol itu. Saat di rumah, Hermione meminum obat pil hijaunya dengan bir tadi. Mantap. Makin nge-fly itu. 3 tahun kemudian, Hermione pergi ke Las Vegas untuk bertanding. Di sini, pemain-pemain kelas internasional berkumpul. Bertemulah Hermione dan Tonnes. Di sini, Tonnes tidak bertanding, melainkan kerja buat majalah. So, diajaklah Hermione ke kamar Tonnes untuk sesi foto majalahnya. Majalah Life kalau nggak salah. Awalnya sih emang foto-foto aja, tapi lama-kelamaan Tonnes mendekati Hermione dan mulai menyentuh pipi Hermione. Emang Tonnes anjing. Tapi syukurlah hal yang Cap khawatirkan tidak terjadi. Karena tiba-tiba ada Roger, kawan Tonnes yang masuk ke kamar. Dan niat jahat Tonnes pun gagal.
Lalu Harmon kembali ke kamarnya, dan Bu Alma menawarkan bir ke Harmon. Awalnya Bu Alma cuma iseng karena melihat Harmon yang tampak lesu, kayak sedih gitu. Harmonnya malah ketagihan. Akhirnya mereka justru minum bareng. Kalian jangan minum bir sama ibu ya. Kalau sama bapak nggak apa-apa. Lalu Harmon pun bertanding. Seperti biasa, Harmon mampu mengalahkan semua musuhnya, bahkan yang dianggap pro oleh orang lain. Hanya saja, ada satu orang yang menjadi perhatian Harmon, yaitu Benny. Menurutnya, Benny Watts cukup tangguh. Hingga suatu saat, Harmon bertemu Benny di bar. Benny memberitahu bahwa seharusnya Harmon tidak melakukan rokade saat melawan Beltik. Wait, let me explain. Rokade itu sebuah gerakan khusus dalam catur yang melibatkan raja dan benteng. Jadi itu semacam pertaruhan gitu. Dan sekaligus trik jitu sebenarnya. Harmon kaget karena Benny bisa tahu trik Harmon, padahal Benny nggak menonton pertandingannya waktu itu. Harmon menjadi panik karena besok merupakan final yang dimana lawan mainnya adalah si Benny Watts ini. Lalu Harmon menenangkan dirinya dengan pil hijau. Keesokannya, hal menegangkan itu terjadi. Saat awal permainan, Harmon mencoba membaca alur permainan. Yap, itu berkat pil hijaunya, dan sepertinya itu memang apopenia. Harmon yakin kalau Benny nggak bisa menang. Bahkan Benny memakan umpan dari Harmon dan membuat Harmon semakin percaya diri. Tapi nyatanya, saat permainan makin panas dan pion makin berkurang, Harmon kewalahan, bahkan sampai mau nangis. Lalu ia teringat kata Tuan Shebil, ada kalanya ia harus menyerah. Dan akhirnya Harmon pun menyerah. Meskipun itu bisa dibilang juara 2 atau seri, Harmon tetap kesal dan justru melampiaskan kekesalannya pada Bu Alma. Keesokannya, Harmon dan Bu Alma pulang dengan muka yang sedih, namun sudah baikan. Dan episode 3 ditutup dengan lagu The End of the World by Herman's Hermit. Oh, the end of the world. Yap, selesai sudah recap di Queen's Gambit episode 3. Seperti biasa, jangan lupa bijaka dalam menonton dan pilih tontonan sesuai dengan usia kalian. Supaya tidak tertinggal cerita di Queen's of Gambit selanjutnya, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk memastikan kalian tidak tertinggal saat Cap akan mulai menceritakan kisah selanjutnya. Oke, di sini Cap, dismiss.